Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Handayani dari tingkat 1 semester 1. Saya dari Akademik Farmasi Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Amelia Vega dari semester 1 tingkat 1 Akademi Farmasi Al-Islah. Definisi dari obat. Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Obat juga termasuk produk biologi yang digunakan untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui bentuk sediaan obat. Yang pertama ada pulpit atau peres, tablet, pil, kapsul, tablet, larutan, suspensi, emulsi, diatenik, ekstrak, infusi, infus, salep, supositoria, obat tetes, dan injeksi. Golongan obat, yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Obat bebas juga paling aman dikonsumsi sehingga obat bebas dapat dibeli berbagai toko. Contohnya Sanmol tablet. Efek samping dari Sanmol yang pertama diare, yang kedua tidak nafsu makan, yang ketiga mual muntah, yang keempat keluar banyak keringat, yang kelima nyeri perut bagian atas. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diberi bebas tanpa resep dokter di toko obat berizin. Contoh obatnya Decolgen. Efek samping dari obat tersebut adalah mulut kering, kedua penglihatan buram, 3 sembelit, 4 mual muntah, yang kelima gelisah, yang keenam sakit perut. Ketiga ada obat keras, adalah obat yang hanya diserahkan dengan resep dokter. Contoh obatnya adalah amoxicillin. Efek samping dari obat tersebut adalah perubahan rasa lidah, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga sakit kepala, yang keempat ada diare. Kemudian ada obat wajib apotik atau OWA. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Contoh obatnya adalah asamefenamat. Efek samping dari obat tersebut adalah sakit perut, mual dan muntah, mas, sembelit, dan diare. Kemudian yang kelima obat golongan narkotika. Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Contoh obatnya adalah heroin. Efek samping dari obat tersebut adalah gangguan mental, cemas, halusinasi, dan depresi dan insomnia. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obatnya adalah nitrazepam. Efek samping dari obat nitrazepam tersebut itu ada ataksi atau bingung, terutama pada pasien lansia, terus vertigo, amnesia, dan ketergantungan. Yang terakhir ada obat herbal, adalah obat yang diramu dari tanaman-tanaman tradisional yang berkhasiat yang digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Contoh obatnya ada beras kencur. Efek sampingnya dari beras kencur itu ada hilangnya nafsu makan, sering buang air kecil, diare, koma, bahkan bisa sampai kematian. Kemudian ada penyimpanan obat. Yang pertama, sediaan wadah penyimpanan obat dan pilah-pilah obat menurut jenisnya untuk memudahkan ketika kita mencarinya. Kemudian yang kedua, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Yang ketiga, simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung atau seperti yang tertera dari kemasan. Yang keempat, simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena dapat menimbulkan kerusakan. Yang kelima, jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak berbeku, kecuali jika tertulis pada etiket obat. Yang keenam,
Perkira kondisi obat secara rutin, jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Yang ketujuh, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Cara pemakaian obat yang tepat. Pertama, pastikan obat yang akan digunakan sudah benar. Yang kedua, pastikan obat dalam keadaan baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Yang keempat, pastikan apakah obat yang bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gunakan obat sesuai dengan aturan pakai yang dianjurkan oleh dokter.